Kali ini kita akan membahas mengenai empath, individu yang sensitif dengan kemampuan yang tajam untuk merasakan pemikiran dan perasaan orang di sekitar mereka. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri empath. Di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai tipe-tipe empath, manfaat menjadi empath, serta tantangan yang mungkin mereka alami. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola energi agar bisa menjadi empath yang sehat mental. Istilah empath diperkenalkan oleh Judith Orloff dalam bukunya yang berjudul The Empath Survival Guide, Life Strategies for Sensitive People. Menurut Orloff, empath adalah individu yang menyerap kegembiraan atau tekanan dunia seperti spons emosional. Istilah empath juga dapat digunakan sebagai istilah spiritual, menggambarkan seseorang dengan kemampuan psikis khusus untuk merasakan emosi dan energi orang lain. Para empath adalah orang-orang yang sangat mampu merasakan hal-hal yang ada di sekitar mereka secara mendalam. Mereka terbiasa dengan perasaan dan emosi orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak memiliki filter serupa dengan kebanyakan orang sehingga sukar melindungi diri dari stimulasi berlebihan. Apa saja ciri dari para empath? Pertama, mereka cenderung menyerap segala emosi atau energi di sekitar mereka, baik yang sehat maupun yang buruk dan berbahaya. Mereka akan mampu merasakan emosi orang lain seolah-olah sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Rasa sakit atau kebahagiaan orang lain menjadi rasa sakit atau kebahagiaannya juga. Kedua, mereka sensitif terhadap suara, bau, atau sensasi lainnya. Sensitivitas para empath tidak hanya berhubungan dengan emosi. Para empath juga sangat sensitif dan mudah terganggu dengan stimulus di sekitar mereka, termasuk terhadap wewangian atau bau-bauan tertentu, suara menggelegar, hiruk-pikuk atau kebisingan keadaan, stimulus audiovisual, sentuhan fisik, serta segala aktivitas atau kesibukan lingkungan lainnya. Ketiga, mereka sangat peduli terhadap kebutuhan, keinginan, serta kekhawatiran orang lain. Mereka selalu ingin berbuat sesuatu untuk orang lain atau lingkungan sekitarnya. Mereka berusaha memastikan bahwa orang lain memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk merasa aman dan bahagia. Orang dapat menggambarkan para empath sebagai individu yang lembut dan berhati hangat. Mereka akan menjadi pendengar yang sangat baik, juga penolong dan penghibur yang dapat diandalkan. Namun ada kalanya mereka mengalami kesulitan untuk mengatur batasan dengan orang lain. Mereka bahkan mungkin menganggap bahwa membatasi hubungan dengan orang lain berarti tidak peduli dengan orang tersebut. Keempat, memiliki intuisi yang bagus. Pemahaman emosional yang lebih mendalam memungkinkan para empath untuk memahami hal-hal yang dilewatkan orang lain atau membuat koneksi yang tidak jelas bagi orang lain. Para empath akan mudah mendeteksi ketidakjujuran atau memastikan bila mana ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Mereka akan sangat mempercayai nalurinya saat memilih atau membuat keputusan, walaupun hal itu bisa saja dianggap sebagai impulsif oleh orang lain. Kelima, tidak menyukai keramaian. Para empath cenderung akan kewalahan jika berada di tempat-tempat yang ramai atau sibuk, atau ketika berada di tengah-tengah sekelompok orang untuk waktu yang lama. Mereka akan merasa lebih nyaman jika berada sendirian atau hanya dengan beberapa orang saja. Keenam, lebih nyaman di alam terbuka. Para empath akan lebih tertarik pada suasana alam terbuka atau daerah terpencil karena lingkungan alami memberikan nuansa yang menenangkan untuk beristirahat dari sensasi, suara, dan emosi yang luar biasa. Mereka akan merasakan kedamaian ketika mendaki gunung, memandangi deburan ombak di tepi pantai, berjalan-jalan sore di taman, atau sekadar duduk di bawah pohon rindang di depan rumah mereka. Di area-area seperti itulah mereka memompa semangat atau menenangkan diri. Ketujuh, takut atau secara aktif menghindari konflik.
Sensitivitas yang lebih tinggi dapat memudahkan para empath untuk merasa terluka. Bahkan sebuah komentar saja bisa menghancurkan mereka. Argumen ketidaksepakatan kecil atau perkelahian juga dapat menyusahkan para empath karena mereka tidak hanya berurusan dengan perasaan dan reaksi mereka sendiri, tetapi juga emosi semua orang yang terlibat. Kedelapan, sering merasa tidak cocok dengan orang lain. Meskipun sangat terbiasa dengan perasaan orang lain, banyak empath merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa mereka kelelahan dan stres begitu cepat. Mereka mungkin berjuang untuk memahami emosi dan perasaan yang mereka serap, atau merasa seolah-olah mereka tidak normal. Sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik ini di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.